Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah nyampai ke ayat 2 dalam surat Al-Falaq. Sekarang dilanjutkan ke ayat 3 di dalam surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, saya berlindung Tuhan yang memiliki subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan atau makhluk yang telah diciptakannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Maksudnya, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, Gusti Allah menciptakan makhluk-makhluk itu bukan manusia saja. Ada sebangsa jin, ada sebangsa malaikat, dan ada sebangsa-bangsa lainnya. Karena di kegelapan malam itu ada khususnya sebangsa makhluk alam gaib. Jadi manusia itu harus minta perlindungannya kepada Allah dari kejahatan-kejahatan makhluk gaib itu. Karena makhluk gaib itu ciptaan Gusti Allah. Karena makhluk gaib itu selalu menyampingi, selalu menggoda,
selalu memperdaya, namanya manusia selalu digoda oleh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah itu, namanya makhluk alam gaib. Makhluk alam gaib itu banyak. Ada sebangsa jin, ada sebangsa malaikat, dan ada sebangsa-bangsa roh-roh halus lainnya. Kalau yang sudah tercantum di kitab Al-Quran, sebangsa gaib itu adanya sebangsa jin dan malaikat. Kalau sebangsa roh-roh halus lainnya, atau sebangsa perkayangan, atau sebangsa roh-roh jahat yang lainnya, itu asal usulnya jadi dari manusia yang telah meninggal dunia dengan mematinya syarat atau matinya belum takdirnya oleh Allah. Itu makhluk gaib yang sering menggoda manusia itu. Asal usul makhluk gaib itu dari manusia juga ada makhluk yang matinya kena syarat atau matinya belum takdirnya dari Allah. Karena sebangsa gaib itu yang sudah tercantum di dalam kitab Al-Quran hanya sebangsa jin dan malaikat. Kalau sebangsa perkayangan atau sebangsa roh-roh halus lainnya, itu asal usulnya dari manusia yang matinya belum waktunya dicabut oleh Allah, lalu itu meninggal. Contohnya, makhluk manusia itu terjadi kecelakaan, rohnya itu belum waktunya meninggal dunia oleh Gusti Allah, tapi sudah ditakdirkannya entar kamu matinya terkena tabrakan atau terkena mati syarat. Jadi manusia itu harus minta perlindungan kepada Allah di dalam kegelapan atau di dalam gelap gulita malam hari itu. Karena sebangsa gaib atau sebangsa roh-roh halus lainnya yang asal usulnya dari manusia yang matinya mati syarat, karena belum takdir, kalau belum waktunya dipanggil Allah, tapi sudah ditakdirkannya matinya mati syarat, seperti kecelakaan dan seperti yang lain-lainnya. Karena manusia itu ada takdir-takdirnya, ada yang langsung takdir dicabut oleh Allah, ada yang mati syarat. Jadi yang mati syarat ini yang sering menggoda kepada manusia. Jadi manusia itu harus minta perlindungan sama Allah, karena Allah itu yang maha merajai seluruh makhluk-makhluknya. Horok wawu maknanya lingkungan. Jadi manusia itu harus minta perlindungan, minta pertolongan kepada lingkungan yang diciptakan oleh Gusti Allah. Jadi manusia itu harus minta permohonan kepada lingkungan Allah. Karena lingkungan Allah itu banyak, bukan satu, bukan dua. Kalau lingkungan Allah yang telah diciptakan untuk manusia, lingkungan alam dunia ini bersekat-sekat. Ada lingkungan malam, ada lingkungan siang hari. Jadi kalau malam hari gelap gulita, jadi manusia itu harus minta perlindungan, minta pertolongan kepada Allah. Di dalam huruf wawu jabarwa lingkungan. Jadi manusia itu harus minta pertolongan kepada Allah, minta permohonan kepada Allah di dalam lingkungan malam hari itu. Karena malam hari itu tempatnya bangsa-bangsa roh-roh halus, bangsa jin, bangsa malaikat, dan sebangsa-bangsa halus lainnya, sebangsa gaib-gaib yang lainnya. Karena sebangsa gaib itu bermacam-macam. Ada yang dari sebangsa jin, ada yang dari sebangsa malaikat, ada yang dari manusia yang matinya mati syarat, seperti kecelakaan. Karena sudah ditakdirkan oleh Allah mati kecelakaan itu, cuman belum waktunya dipanggil oleh Allah.
jadilah roh manusia itu dimasukkan ke dalam roh goib, dimasukkan ke dalam alam goib. Tapi kalau udah waktunya, entar manusia itu rohnya dipanggil oleh Allah. Huruf mim jaremi hidayah. Jadi manusia itu harus minta pertolongan kepada Allah, karena Allah itu mempunyai hidayah-hidayah kepada umat manusia, tergantung umat manusianya memilihnya. Karena setiap manusia itu memiliki hidayah semua. Seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah itu memiliki hidayah semua. Contohnya manusia. Kalau manusia itu ingin berubah, lalu manusia itu berubah, berarti manusia itu mendapatkan hidayah. Kalau manusianya itu dulunya tidak baik, lalu jadi baik, berarti manusia itu mendapatkan hidayah dari Gusti Allah. Karena huruf mim jar ini maknanya hidayah. Hidayah itu untuk seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan Gusti Allah. Karena manusia, khususnya manusia itu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang berbudi luhur, ada yang tidak berbudi luhur, ada yang menjalankan kebaikan, ada yang menjalankan kejahatan. Jadi setiap manusia itu pasti mendapatkan hidayah. Kalau dulunya tidak menjalankan kebaikan, lalu menjalankan kebaikan, berarti manusia itu mendapatkan hidayah. Karena hidayah-hidayah itu semua makhluk yang diciptakan Gusti Allah mendapatkan hidayahnya semua, khususnya manusia. Nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Gusti Allah telah menunjukkan kepada semua makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah bahwa mim itu Muhammad, mim jaremi itu maknanya hidayah. Jadi Gusti Allah telah menunjukkan kalau manusianya itu ingin selamat. Jadi manusia itu harus mengikuti perjalanan kayak Nabi Muhammad SAW, atau mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikuti ilmunya, mengikuti tingkah lakunya. Gusti Allah telah menunjukkan bahwa mim itu Muhammad. Muhammad itu seorang nabi dan seorang rasul. Kalau manusianya mengikuti kain Nabi Muhammad SAW tentang perjalanannya, tentang ilmunya, tentang keilmuannya, atau sunnah-sunnahnya, berarti manusia itu mendapatkan hidayah. Hidayah itu dari huruf mim jaremi. Mim jaremi itu maknanya hidayah. Jadi kalau manusianya bisa mengikuti hidayah-hidayah kebaikan, mengikuti hidayah-hidayah kayak Nabi Muhammad SAW, berarti manusia itu mendapatkan hidayah dari Gusti Allah. Karena manusia itu telah mengikuti ilmu kayak Nabi Muhammad SAW, ilmu-ilmunya, tingkah lakunya, amal perbuatannya, dan amal budi pekertinya, atau sunnah-sunnahnya telah diikuti oleh manusia. Berarti manusia itu mendapatkan hidayah dari Gusti Allah melalui mengikuti tingkah laku kayak Nabi Muhammad SAW. Jadi makna mim jaremi itu maknanya hidayah. Shin jabarsa ing satuhunnya perbuatan manusianya, ing satuhunnya manusianya itu perbuatannya, tahu tentang kebaikan, tahu tentang keburukan, itu tergantung manusianya memilihnya jalan yang mana. Manusia itu hidup di alam dunia ini ada dua unsur semua, ada yang baik, ada yang buruk, tergantung manusianya mengamalkannya yang mana, mengamalkan yang kebaikan atau yang keburukan, tergantung amal perbuatan manusianya. Karena di dalam huruf shin jabarsa ing satuhunnya perbuatan manusianya. Jadi Gusti Allah telah memasrahkan kepada manusianya memilihnya yang mana, yang baik atau yang buruk. Retasib jarari ing perjalanan rezeki
rezeki manusianya. Rezeki manusianya ini ada yang baik, ada yang buruk. Tergantung perjalanan rezeki manusianya. Manusia itu yang baik ada rezekinya. Manusia itu yang buruk ada rezekinya. Jadi tergantung manusianya memilihnya ing perjalanan rezeki manusianya. Karena tentang rezeki itu semuanya dari Gusti Allah. Tergantung manusianya permohonannya. Kalau permohonannya Gusti Allah, manusia meminta kepada Gusti Allah permohonannya, minta rezeki yang halal atau yang buruk, itu semuanya dikasih oleh Gusti Allah. Tergantung manusianya memilihnya yang mana, yang buruk atau yang baik. Karena Gusti Allah, kalau manusianya memintanya rezeki yang jelek dikasih, memintanya rezekinya yang buruk kepada Allah, Gusti Allah mengasihi terhadap manusia. Karena Gusti Allah itu sifatnya Rahman dan Rahim. Selalu permintaan-permintaan manusia selalu dikabulkan oleh Gusti Allah, baik atau buruknya. Karena yang menanggung beban itu bukan Gusti Allah, tapi manusianya itu sendiri, kebaikan atau keburukan yang mendapatkannya. Jadi manusia itu ing perjalanan rezeki manusianya. Jadi Gusti Allah telah melampangkan rezekinya terhadap manusianya itu. Baik atau buruknya tergantung manusianya memilihnya yang mana. Karena manusia itu telah dirahmani, telah dirahimi oleh Gusti Allah. Ciptaan-ciptaan Gusti Allah seluruhnya dirahmani dan dirahimi. Karena Gusti Allah itu yang Maha Rahman, Gusti Allah itu yang Maha Rahim. Jadi setiap cipta-ciptaannya itu dirahmani dan dirahimi. Tentang rezeki manusia itu tergantung manusianya memilih yang mana, baik buruknya Gusti Allah pasti mengasihi. Karena Gusti Allah tidak menanggung beban apapun, yang menanggung beban itu manusianya itu sendiri. Kalau manusia itu menjalankannya, minta rezekinya yang baik, entar kebaikanlah yang didapatkannya. Tapi kalau manusianya menjalankan, mencari rezekinya keburukan, entar keburukannya manusia itu mendapatkannya. Itu di dalam huruf tasid jareri, tasid jareri, ing perjalanan rezeki manusianya. Agin jabargo kekuasaan Gustinya. Jadi Gusti Allah mempunyai kekuasaan terhadap seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam dunia. Itu bukan manusia saja, seluruh cipta-ciptaan yang ada di alam dunia itu Gusti Allah yang menguasai. Seluruh makhluk yang ada di alam dunia, satu hewan, tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk yang lainnya, juga manusia yang utama, Gusti Allah selalu menguasai terhadap makhluk-makhluknya. Gusti Allah selalu merahmani, Gusti Allah selalu merahimi, Gusti Allah selalu menguasai seluruh makhluk-makhluknya. Yang terutama itu manusia. Manusia itu selalu banyak permohonan kepada Allah. Jadi Gusti Allah injabargo kekuasaannya. Jadi kekuasaan Gustinya ini, jadi Gusti Allah yang Maha Kuasa di atas segala-galanya. Seluruh makhluk-makhluk ciptaannya itu dikuasai oleh Gusti Allah. Di dalam huruf injabargo kekuasaannya itu adalah Gusti Allah di alam dunia ini dan seluruh alam-alam semesta yang lain. Lalu dilanjutkan dengan sin jaresi, indirihnya. Indirihnya ini maksudnya manusia ini hanya sekedar ciptaan Gusti Allah. Jadi manusia itu jangan sombong. Jadi manusia itu tahu diri. Jadi manusia itu jangan sering menyalahkan orang lain atau menghina orang lain. Itu tidak baik. Karena manusia itu hanya sekedar indirinya. Indirinya manusia itu hanya sekedar ciptaan Gusti Allah. Jadi manusia itu jangan sombong.
Jadi manusia itu jangan congkak. Jadi manusia itu jangan sok suci atau sok yang paling pintar. Karena yang paling pintar itu Gusti Allah. Yang paling suci itu Gusti Allah, bukan manusia. Karena manusia itu adalah sinjaresi, ing dirinya. Karena manusia itu hanya ing dirinya, ciptaan Gusti Allah. Jadi manusia itu jangan mengaku suci. Jadi manusia itu jangan mengaku pintar. Jadi manusia itu jangan sering menghina orang lain. Karena yang dihina oleh orang lain itu belum tentu salahnya. Karena yang dihina itu sedang menjalankannya kebaikan-kebaikan di dalam perjalanan-perjalanan kehidupannya. Karena manusia itu sering menghina orang lain. Jadi manusia itu ing dirinya, kalau ing dirinya sering menghina orang lain, entar dihinalah oleh dirinya sendiri. Karena segala sesuatu manusia itu tergantung tingkah lakunya. Kalau manusianya sering menghina, pasti dihina oleh orang lain. Kalau manusianya itu sering menghujat orang lain, pasti manusia itu dihujat oleh orang lain. Karena manusia hidup di alam dunia ini tergantung ing tingkah lakunya, tergantung ing kepribadiannya. Kalau menjalankannya manusianya itu baik, bagus, benar, mulia, entar ing perjalanannya juga baik, bagus, benar, mulia. Kalau manusianya sering menghujat, sering menghina, berarti manusianya itu ing perjalanannya kurang baik. Entar manusia itu ing dirinya, entar mendapatkannya keburukan dan kezaliman oleh dirinya sendiri. Qajareki ing gustihnya. Jadi ing gustihnya itu selalu menegaskan bahwa ing pangeran kang berhak, segala sesuatu yang menentukan baik buruknya manusia itu adalah Gusti Allah. Ing pangeran kang berhak, yang mengarani wong alam kabeh. Manusia itu hanya sekedar ciptaan-ciptaan Gusti Allah. Jadi manusia itu jangan sering menyela, jangan sering menghujat, jangan sering menyalahkan orang lain. Karena setiap makhluk manusianya itu pasti mempunyai kesalahan, pasti mempunyai kebenaran. Jadi manusia itu jangan sok suci. Jadi manusia itu jangan sok pintar. Karena yang paling suci itu Gusti Allah. Yang paling pintar itu Gusti Allah, bukan manusia. Tapi zaman-zaman sekarang manusianya itu sok suci, sok pintar. Padahal ada yang lebih pintar, ada lagi yang lebih suci. Jadi manusia itu yang paling suci itu adalah Gusti Allah. Yang paling pintar itu Gusti Allah, bukan manusia. Jadi manusia itu, saya berpesan, janganlah mengaku pintar, janganlah mengaku suci atau benar. Yang paling benar itu Gusti Allah, yang paling suci itu Gusti Allah, yang paling pintar itu Gusti Allah. Jadi saya berpesan, seluruh makhluk-makhluk yang namanya manusia, jangan menghina di antara manusia sama manusia. Karena namanya manusia pasti mempunyai kesalahan, pasti mempunyai kebenaran. Karena udah takdirnya, udah kodratnya. Manusia itu ada dua unsur, ada kebenaran dan kesalahan. Lalu dilanjutkan dengan alif jari'i ing badane Gusti Allah, tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama. Jadi manusia itu harus meyakini, mengimani bahwa di alam dunia ini ada Sang Pencipta, bahwa di alam dunia ini ada Gusti Allah. Jadi manusia itu harus meyakini bahwa saya diciptakan oleh Gusti Allah, bahwa saya dihidupkan oleh Gusti Allah. Jadi manusia itu harus meyakini tentang keimanan, keyakinan, pedoman saking Gustinya, yaitu Gusti Allah. Di dalam alif jari ing badane Gusti Allah, tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama. Manusia itu harus meyakini sesungguh hati. Kalau bahasa Cirebonnya temen-temen, harus manusia itu
meyakini bahwa ada Sang Pencipta di alam dunia ini. Tentang agama itu adanya di keyakinan. Tentang nabi atau seorang rasul itu adanya di keyakinan. Karena seluruh nabi-nabi itu tidak ada yang tahu tentang diangkatnya derajatnya nabi-nabi itu. Yang tahu adalah utusan Allah dan Gusti Allah. Contohnya kayak Nabi Muhammad SAW. Kayak Nabi Muhammad SAW diangkat jadi nabi, tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah utusan Allah. Lalu dilanjutkan dengan kayak Nabi diangkat seorang rasul, itu hanya yang tahu adalah malaikat Jibril atau utusan Gusti Allah. Manusia itu tidak ada yang tahu. Jadi manusia itu harus meyakini tentang Sang Pencipta, harus meyakini tentang nabi-nabi yang diutus-utus oleh Gusti Allah. Jadi manusia itu harus mengimani dan meyakini bahwa Sang Pencipta itu ada, bahwa nabi-nabi itu ada, bahwa seorang rasul itu ada. Karena Sang Pencipta itu adanya di keyakinan. Nabi atau rasul juga adanya di keyakinan. Karena nabi dan rasul itu tidak ada yang tahu manusia itu. Yang tahu itu adalah utusan-utusan Allah, seperti malaikat yang menjadi saksinya, bukan manusia yang menyaksikan. Jadi manusia itu harus mengimani dan meyakini bahwa karena Nabi Muhammad SAW seorang nabi dan seorang rasul. Itu kuncinya meyakini. Jadi jangan aku bersaksi bahwa kayak Nabi Muhammad SAW seorang nabi dan seorang rasul. Itu salah menafsirkan. Yang sebenarnya aku meyakini bahwa kayak Nabi Muhammad SAW seorang nabi dan seorang rasul. Yang menjadi saksi seorang nabi, seorang rasul kayak Nabi Muhammad SAW itu adalah malaikat Jibril, bukan manusia. Manusia itu tidak ada yang tahu tentang Nabi Muhammad SAW diangkat nabi dan diangkat seorang rasul. Karena di dalam alif jari ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama. Jadi hanya nama Gusti Allah itu yang diketahui oleh manusia, tapi bentuk wujudnya atau warnanya itu tidak ada yang tahu. Kalau kayak Nabi Muhammad SAW diangkat seorang nabi dan seorang rasul, manusia itu harus meyakini atau mengimani bahwa kayak Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi dan seorang rasul. Kalau yang menyaksikan itu adalah malaikat Jibril. Karena di dalam alif jari ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama. Itu di dalam keyakinan manusia. Kalau manusianya meyakini bahwa ada Sang Pencipta, itu ada. Kalau manusianya tidak meyakini bahwa tidak ada Sang Pencipta, itu tidak ada. Karena Tuhan itu atau Allah itu tergantung manusianya meyakini atau tidak. Lalu tentang agama, itu wujudnya agama Islam atau Kristen atau Hindu atau Buddha, itu kuncinya adalah di keyakinan. Karena agama Islam kalau diyakini bahwa ing dalam hati saya meyakini bahwa ada agama Islam, itu di keyakinan. Kalau di keyakinan saya tidak ada agama, berarti tidak ada agama. Jadi Sang Pencipta sama agama itu sebenarnya ing dalam hati. Ing dalam hati manusia harus meyakini dan memedomi. Kalau manusianya itu tidak meyakini, tidak memedomi, tidak ada Gusti Allah, tidak ada agama. Jadi ing diri manusianya itu harus meyakini dan memedomi bahwa Sang Pencipta itu ada, bahwa agama itu ada, pasti adalah ing dalam hati manusia. Karena yang mempunyai agama, yang mempunyai keyakinan, yang mempunyai Sang Pencipta, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah, itu adalah manusia. Ada sebangsa jin, ada sebangsa malaikat.
Tapi yang telah diketahui oleh seluruh umat manusia bahwa yang mempunyai keyakinan atau yang mempunyai pemedoman itu adalah umat manusia. Kalau sebangsa jin atau malaikat, kalau sebangsa jin itu tidak ada yang tahu keyakinannya kemana arahnya. Kalau malaikat itu tergantung Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan huruf Zal Jabarda. Ing manusianya ajaroba saking date Gusti Allah. Jadi manusia itu harus ajaroba saking date Gusti Allah. Karena dat Gusti Allah ini udah Kanjeng Nabi Adam alaihi salam waktu tergoda oleh iblis. Lalu Gusti Allah menghentaknya. Lalu dat Gusti Allah itu ditempelkan oleh Gusti Allah ke dalam hati Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Berarti dat Gusti Allah itu turun menurun ke kita semua ini udah ada di zaman Kanjeng Nabi Adam alaihi salam sampai sekarang. Dat Allah itu udah ada semenjak Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Karena di dalam Dal Jabarda ing manusianya ajaroba saking zate Gusti Allah. Jadi dati Gusti Allah itu udah ada semenjak Kanjeng Nabi Adam alaihi salam waktu di surgawi. Kalau manusianya itu tidak mendapatkan datnya Gusti Allah, antar umat Kanjeng Nabi Adam alaihi salam tergoda semua oleh iblis. Wa wajabarwa lingkungan maknanya. Jadi lingkungan manusia itu harus diperkuatnya keimanan, keyakinan, pedoman saking Gusti Allah. Karena datnya udah ada semenjak Kanjeng Nabi Adam alaihi salam waktu tergoda oleh iblis. Jadi Gusti Allah telah menanamkan dat-datnya berserta kekuatan-kekuatannya kepada turunan-turunan Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Jadi manusia itu harus permohonannya kepada lingkungan Gusti Allah. Lingkungan Gusti Allah udah ada semenjak Nabi Adam alaihi salam. Karena datnya udah ditanamkan di dalam surga waktu itu. Qad jabarqa ucapannya, Gusti Allah telah mengucap kepada Kanjeng Nabi Adam alaihi salam, "Hai Adam, kamu telah melanggar laranganku. Kamu telah memakan buah holdi. Jadi aku turunkan kamu ke alam surga. Kamu telah melanggar laranganku. Jadi kamu harus turun dari surga, keluar dari surga, lalu turunlah ke bumi. Tapi kamu telah aku kasih datnya dariku. Jadi kamu turunan-turunan. Entar besok di kemudian hari turunan-turunanmu itu udah ada dat Gusti Allah untuk menampingi, untuk menamen godaan-godaan iblis yang selalu melindungi, yang selalu meliputi, yang selalu menggoda diri manusianya itu. Jadi Gusti Allah telah mengucap kepada Kanjeng Nabi Adam alaihi salam bahwa manusia itu telah diliputi oleh lingkungan, oleh godaan-godaan iblis. Sekujur tubuh itu digoda oleh iblis. Tapi manusianya itu udah dikasih datnya oleh Gusti Allah. Jadi manusia itu tergantung kekuatan batiniah dan lahiriahnya. Karena segala-galanya itu tergantung manusianya, kekuatannya atau kelemahannya. Gusti Allah hanya sekedar mengasih kekuatan, jadi tergantung mengolahnya manusianya itu. Di huruf Qad jabarqa ucapannya Gusti Allah itu terhadap Kanjeng Nabi Adam alaihi salam di waktu itu. Jadi turunan-turunan Kanjeng Nabi Adam alaihi salam selalu digoda oleh iblis. Lalu dat Gusti Allah itu selalu mendampingi, selalu ditanamkan ke dalam hati manusia. Kalau iblis selalu menyeliputi, menggoda atau membisikkan terhadap umat manusia,
Karena iblis itu telah diridhoi oleh Gusti Allah untuk menggoda umat manusia atau turunan-turunan dari kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Lalu dilanjutkan dengan huruf B berbak badan manusianya. Badan manusianya itu selalu digoda oleh iblis. Tergantung manusianya memilihnya yang mana, atau mengikuti dat-datnya dari Gusti Allah, atau mengikuti bisikan-bisikan iblis yang selalu meniang-niang di dalam telinga, lalu merasuk ke pikiran, lalu ke hati. Jadi manusianya itu harus memegangnya ajroba saking datnya Gusti Allah di dalam huruf za jabar za. Lalu dilanjutkan dengan wa min syarri wasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi manusia itu di dalam gelap gulita itu harus minta pertolongannya saking Gusti Allah. Karena badan manusianya itu yang menolong itu adalah Gusti Allah, bukan makhluk-makhluk yang lainnya. Yang utama itu Gusti Allah yang menolong badan manusianya itu. Cukup sekian saja pengawasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhina wa Muhammad wa sallim wa jawaza wa ta'ala rasulatil azma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yawmal majdah yawmal hamdu wa sudanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna ma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wa mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka tawfiqan fid din wa dunya wal akhirah wa amana wa ijazah wa jannah fi ilmi wa barakah wa rizqi wa rahmatan qabla al-maut wa rahmatan inda al maut. Allahumma amin alaina fi shawmatil maut wa rizqi min afratil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antal tawwabur rahim. Wa khususan para jamaah wa umurina wa